Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Abdullah Roy, terima kasih jazakallah khairah atas kesempatannya. Saya membawa banyak pertanyaan dari banyak orang ya yang ingin mendapatkan pencerahan seputar akidahnya, khususnya yang disebut dengan baiat. Yang pertama Ustadz, pertanyaan kami, apa itu baiat Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara ringkas, yang dimaksud dengan baiat adalah janji seorang rakyat kepada pemimpinnya untuk mendengar dan taat. Yang mendengar dan taat di dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang benar. Baik dalam keadaan dia semangat, dalam keadaan dia dalam keadaan dia lemah, dalam keadaan dia terpaksa, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah. Janji seorang rakyat kepada pemimpinnya untuk mendengar dan taat. Ya, demikian pula janji untuk tidak membangkang dan tidak memberontak. Nah, maka ini adalah yang dinamakan dengan baiat secara istilah. Nah, Yang kedua Ustadz, kepada siapa kita berbaiat? Nah, baiat di dalam Islam itu ditujukan kepada pemerintah yang sah, dan ditujukan kepada penguasa yang sah. Mereka inilah yang berhak untuk mendapatkan baiat dari rakyatnya. Kalau di sana ada khalifah yang mengatur seluruh urusan kaum muslimin di seluruh dunia, maka ini adalah tentunya afdal. Tapi di zaman sekarang, ya ini di sana ada negara-negara muslim. Ya, di sana ada negara-negara muslim dan setiap negara ada pemimpinnya, ada penguasanya, di sana ada presiden, di sana ada raja, maka kewajiban bagi kaum muslimin di negara tersebut untuk membaiat kepada penguasanya, ya membaiat kepada presidennya, membaiat kepada rajanya, maka inilah yang berhak untuk dibaiat, ya. Baik mereka mendapatkan kekuasaan tersebut ya dengan cara bisa dipilih ya secara sepakat oleh rakyatnya, atau dia mendapatkan kekuasaan tersebut karena ditunjuk langsung oleh penguasa sebelumnya misalnya, atau misalnya dia menjadi seorang penguasa karena hasil musyawarah dari tokoh-tokoh masyarakat atau ahli syura, atau bahkan seandainya mereka mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak dibenarkan seperti dengan cara memberontak ya dengan senjata, dan kemudian setelah itu stabil ya keadaan negara tersebut, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan baiat. Nah, Kemudian pertanyaan ketiga Ustadz, apa hukum berbaiat Ustadz? hukum berbaiat dalam Islam adalah termasuk kewajiban. Ya, kewajiban seorang rakyat baiat kepada pemimpinnya. Dan di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang beliau mengatakan SAW, "Man khala'a yadan bitta'ah laqiya Allah yaumal qiyamah laisa lahu hujjah wa man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Yang artinya barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, dia melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa, maka dia bertemu dengan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, laisa lahu hujjah, dia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan. Dan barang siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya baiat, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Dan ini menunjukkan tentang kewajiban untuk berbaiat kepada pemerintah dan ancaman yang keras bagi orang yang tidak memiliki baiat atau tidak membaiat kepada penguasa yang sah. Nah, Selanjutnya nomor 4 Ustadz, ya. bagaimana cara melakukan baiat? Nah, cara melakukan baiat sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bisa dengan langsung maupun secara tidak langsung. Ya, dengan langsung bagaimana? Maksudnya dengan langsung berada di depan penguasa dan membaiat kepadanya, dan ini biasanya dilakukan oleh perwakilan rakyat
ya seperti tokoh-tokoh masyarakat, demikian pula para ulama, maka mereka membaiat kepada penguasa secara langsung, ya. Adapun selain mereka rakyat biasa, maka mereka sudah diwakili, jadi mereka membaiat secara tidak langsung. Wakil-wakil mereka lah yang mereka mewakili kita semua yang membaiat kepada pemerintah. Apabila tokoh masyarakat dan para ulama dan wakil-wakil kita di sana sudah membaiat kepada penguasa, maka kita adalah kewajiban kita adalah mendengar ya, dan taat kepada pemerintah tersebut. Nah, Nomor 5, apa hukumnya kalau orang menolak berbaiat kepada penguasa? ya. Meninggalkan baiat atau menolak baiat kepada penguasa yang sah, maka ini adalah sebuah maksiat. Ini adalah sebuah maksiat dan dosa besar, di antara dosa-dosa besar, dan bahayanya besar sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasanya orang yang meninggal dunia dan dia tidak ada di lehernya baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan ini tentunya adalah ancaman yang besar bagi orang yang meninggalkan baiat kepada penguasa. Dan jadi masuk dengan mati jahiliyah di sini bukan berarti mati dalam keadaan kafir, sebagaimana anggapan sebagian orang. Telah diterangkan oleh para ulama yang muhadditsin, yang mereka menerangkan hadis ini, yang syurah hadis, yang mereka menerangkan hadis-hadis Nabi SAW, bahwasanya maksud dari ucapan beliau mata jahiliyah, meninggal dalam keadaan jahiliyah, maksudnya adalah sifat kematiannya. Ya, sifat kematiannya ini adalah seperti sifat orang yang mati di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, di mana mereka tidak memiliki imam. Jadi kabilah-kabilah yang ada tidak mau tunduk kepada yang lain, ya, tidak mau tunduk kepada yang lain, sehingga mereka meninggal dalam keadaan tidak memiliki imam yang ditaati. Jadi orang yang tidak berbaiat, kalau dia meninggal dunia, maka sifat ya kematiannya, keadaan kematiannya itu seperti keadaan orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Ya, jadi bukan maksudnya dia adalah orang yang kafir, tidak, ya. Jadi maksudnya dia telah melakukan dosa besar. Dan dosa yang besar sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ini tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki maka akan diadab, ya, dan kalau Allah menghendaki maka akan diampuni. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya mereka telah bersepakat, ya, para ulama bersepakat bahwasanya setelah arkanul Islam, ya, setelah arkanul Islam yang 5, mulai dari syahadatain, salat, puasa, zakat, ya, kemudian haji, ya, 5 rukun Islam, ya, setelah rukun Islam yang 5 ini, apabila di sana ada kewajiban dan ditinggalkan, maka para ulama sepakat bahwasanya dia tidak keluar dari agama Islam. Dia tidak keluar dari agama Islam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan baiat ini memang dia melakukan maksiat dan melakukan dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Yang jelas keimanannya berkurang, ya, keimanannya berkurang karena dia melakukan sebuah dosa. Nah, apabila seseorang yang tidak berbaiat kepada pemerintah yang sah, ya, tidak berbaiat kepada pemerintah yang sah, ya, kita katakan bahwa dia telah berbuat dosa besar dan tidak keluar dari agama Islam. Ya, bagaimana kita katakan bahwasanya orang yang tidak berbaiat kepada amir yang tidak sah, yang tidak dibenarkan, yang kemudian kita katakan bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Ya, saya ulangi, apabila tidak berbaiat kepada pemerintah yang sah, ya, tidak dikatakan kafir atau tidak dikatakan murtad, maka bagaimana ya tidak berbaiat dengan amir yang tidak sah, amir yang tidak benar, amir yang batil, kemudian dikatakan bahwa dia murtad dan keluar dari agama Islam. Nah, Pertanyaan ke-6, apa yang dilakukan jika seseorang sudah terlanjur baiat dengan baiat yang tidak syar'i, artinya kepada penguasa yang tidak sesuai dengan syariat? Nah, apabila seseorang sudah terlanjur, ya, dia melakukan baiat kepada misalnya selain pemimpin yang sah, selain penguasa yang sah, sebagaimana tadi kita sebutkan,
mungkin dia berbaiat kepada pemimpin aliran, atau dia berbaiat kepada pemimpin organisasi, atau berbaiat kepada yang lain yang jelas bukan penguasa yang sah, maka kita katakan segera dia bertobat kepada Allah SWT dan beristighfar, karena ini adalah sebuah kesalahan. Jadi kita katakan yang namanya baiat itu hanya disyariatkan kepada penguasa yang sah. Selain itu maka tidak boleh dan tidak disyariatkan. Nah, kalau sudah terjadi maka dia segera bertobat. Dan seorang manusia ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah tempat salah. Ya, beliau SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu salah atau sering bersalah. Tapi siapa di antara mereka yang paling baik? Siapa di antara mereka yang paling dicintai oleh Allah? Mereka adalah orang yang apabila dia bersalah maka dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa ini adalah baiat yang batil, baiat yang tidak benar, maka dia bertobat kepada Allah dan kembali kepada al-haq, yang kembali kepada kebenaran dan berbaiat kepada penguasa yang sah, dan tidak ada di sana konsekuensi khusus atau kafarah khusus, tebusan khusus bagi orang yang melakukan baiat yang tidak sah atau yang tidak dibenarkan. Allah Ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة وولي الأمر. أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة، ولكن الأخيرة أشد، وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.